Saya sampaikan untuk proses coaching dengan alur Tirta dengan coach saya Santoso dan Kuci Ibu Dewi Praptiwi, di mana Ibu Dewi Praptiwi seorang guru bahasa Indonesia di SMP Nawakartika Selogiri yang memiliki permasalahan tentang kemampuan IT, di mana hal ini terlihat dari Ibu Dewi dalam memanfaatkan IT untuk pembelajaran di kelas maupun pekerjaan kesehariannya di luar kelas. Dan berikut adalah proses coaching berikut ini. Assalamualaikum Pak Santoso. Waalaikumsalam Bu Dewi. Pak San, bolehkah saya mengganggu waktunya sebentar? Saya kok pengen cerita tentang kegalauan yang saya alami akhir-akhir ini, Pak San. Oh, boleh dong Bu Dewi. Oh iya, untuk biar nyaman, mari kita ngobrol di kantin sambil sarapan aja ya Bu. Ya, mari Pak San. Oh iya Bu Dewi, kira-kira ada apa nih kok katanya tadi galau? Boleh bercerita Bu? Iya, begini Pak. Saya itu kok merasakan dalam melaksanakan tugas sebagai guru masih banyak kekurangan dalam hal kemampuan memanfaatkan teknologi atau IT. Sehingga terkadang dalam pembelajaran di kelas itu anak-anak merasa bosan, Pak. Oh, begitu ya. Jadi menurut Ibu, apa yang bisa saya bantu untuk ini, Bu? Ya, saya merasa dalam pembelajaran yang dilaksanakan di kelas itu kurang menarik, Pak. Jadi saya kok pengen ngobrol dan mendapatkan solusi gimana tentang permasalahan saya, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Jadi diharapkan dari obrolan ini tadi, Bu Dewi ingin tahu solusinya gitu ya, Bu, tentang kemampuan IT Bu Dewi begitu ya, Bu ya. Betul, Pak. Oh iya. Menurut Bu Dewi, hal apa saja yang membuat Bu Dewi merasa kurang dalam kemampuan IT baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran ini, Bu? Iya, secara pribadi saya itu mempunyai permasalahan di dalam pemanfaatan IT, Pak. Jadi dalam pembelajaran di kelas maupun menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menuntut menggunakan IT itu saya selalu tertinggal begitu, Pak. Oh, begitu ya. Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Dewi tidak bisa meningkatkan kemampuan IT itu, Bu? Ya, secara pribadi saya itu mempunyai rasa takut untuk mencoba berbagai hal yang berkaitan dengan IT, Pak. Dalam artian saya takut nanti kalau laptop yang saya gunakan itu malah rusak atau gimana gitu loh, Pak. Wah, padahal kalau kita tidak berani mencoba, wah susah sekali nanti kita, Bu. Seperti pepatah, ala bisa karena biasa ya, Bu ya. Iya juga sih, Pak. Oh iya, jadi sekarang apa rencana Bu Dewi untuk menyelesaikan masalah Bu Dewi ini? Ya, yang pasti yang pertama saya itu harus berani dan menghilangkan rasa takut sehingga saya berani untuk mencoba berbagai hal yang ada di apa namanya di kegiatan IT, Pak. Nah, bagus itu, Bu. Tapi kemampuan IT yang Ibu Dewi maksud itu kira-kira yang seperti apa contohnya ya, Bu? Salah satunya Pak dalam pemanfaatan IT itu kan bisa untuk membuat media pembelajaran nggih Pak. Khususnya di mapel saya itu ada cerita bergambar ngoten. Jadi saya itu belum mampu apa Pak menggabungkan dari foto satu ke foto 2 sehingga menjadi sebuah video begitu Pak. Wah, bagus itu, Bu. Nah, kira-kira Bu Dewi akan mulai meningkatkan kemampuan IT itu dari mana, Ibu? Ya, mungkin saya bisa tutorial secara mandiri ya Pak dari YouTube. Terus kemudian mencari bagaimana cara membuat media pembelajaran dengan berbasis teknologi. Ya, contohnya tadi membuat cerita bergambar, begitu Pak. Nah, betul itu, Bu. Memang di YouTube itu banyak sekali loh, Bu, tutorial untuk membuat media pembelajaran ya, Bu. Oh ya, lalu kira-kira
ada tidak rekan guru yang bisa dimintai bantuan untuk belajar itu, Bu, bila nanti misalkan di YouTube kurang jelas begitu, Bu? Iya, ada Pak. Saya mungkin nanti akan meminta bantuan kepada guru informatika yang ada di sekolah, Pak. Oh iya, bagus itu, Bu. Oh iya, kira-kira kapan Ibu Dewi akan menyampaikan hal ini pada guru tersebut, Bu? Mungkin besok ya Pak ya, saya akan menemui beliau, menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah saya dan meminta bantuan kepada beliau. Kemudian saya harus menyesuaikan waktu beliau karena saya yang meminta bantuan kepada beliau. Begitu Pak. Oke, kalau begitu bagus itu, Bu. Berarti sudah ada waktu yang ditentukan oleh Bu Dewi, karena memang kalau diundur-undur nanti nggak selesai-selesai, Bu, ya. Kalau semakin Iya, cepat kan berarti semakin selesai juga kegalauan Ibu. Nah, kalau gitu sudah ada solusi atas permasalahan yang Bu Dewi hadapi sekarang ini kan. Lalu bagaimana komitmen Bu Dewi terhadap rencana tersebut, Ibu? iya, komitmen saya karena saya pengen bisa berarti saya harus konsisten Pak menjalankan yang sudah saya rencanakan biar kedepannya saya juga tidak tertinggal, biar mempunyai kemampuan IT yang bagus dan tidak cuma tertinggal oleh teman-teman saya, tapi saya itu kadang-kadang juga malu ke anak-anak karena apa namanya anak-anak itu menuntut kalau misalkan pembelajaran harus biar tidak bosan pakai media pembelajaran yang dari apa namanya teknologi begitu Pak, sehingga pekerjaan saya dalam pembelajaran juga berjalan baik dan pekerjaan di luar pembelajaran juga berjalan dengan baik begitu Pak. Wah, bagus sekali, Bu. Semangat ya, Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Iya, terima kasih ya Pak atas waktu dan obrolannya sehingga saya bisa menemukan solusi atas kegalauan yang saya hadapi selama ini. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Dewi setelah kita sharing ini, Bu? Alhamdulillah Pak, kegalauan saya bisa ada solusi dan saya juga senang sekali dengan obrolan kita hari ini sehingga saya sudah ada gambaran bagaimana saya menyelesaikan permasalahan yang selama ini saya hadapi. Terima kasih banyak ya Pak Santoso. Ya, sama-sama, Bu Dewi. Ya. Demikian proses coaching yang kami lakukan dengan Bu Dewi Praptiwi. Dan setelah saya melakukan coaching tadi, ada refleksi yang saya lakukan dari hasil atau dari percakapan yang kami lakukan atas coaching dengan saya dan Bu Dewi tadi. Yang pertama, dalam percakapan tadi, hal yang sudah mulai baik adalah kami atau saya selaku coach telah melakukan langkah-langkah coaching dengan Tirta. Tadi sudah ada tujuannya, kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan apa jadi hambatannya, kemudian juga sudah memunculkan, Bu Dewi sudah mampu memunculkan keinginannya dengan rencana aksinya, juga Bu Dewi sudah ada tanggung jawabnya. Kemudian yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam coaching ini adalah bagaimana mengkondisikan dan mengajukan pertanyaan yang betul-betul menyentuh dan merangsang Bu Dewi untuk menggali permasalahan dan mencari solusinya sendiri. Ini perlu dilatih lebih dalam lagi. Kemudian agar saya fokus atau senantiasa dalam kondisi presence atau hadir penuh, maka yang saya lakukan adalah sebelum proses coaching tadi adalah melakukan mindfulness dengan tarik nafas dalam atau stop STOP tadi. Kemudian selama proses coaching tadi kami melakukan centered, yaitu menyimak dengan rasa. R-nya adalah receive, artinya saya menerima apa yang menjadi cerita Bu Dewi tadi. Saya lihat, kemudian saya dengarkan baik-baik, kemudian setiap yang disampaikan hanya adalah apresiasi, saya berikan penghargaan bahwa itu adalah cerita dari dalam hati nuraninya.
Kemudian summary sesekali saya meringkas untuk menanyakan kembali apakah seperti itu yang dimaksudkan dengan A-nya as. Jadi proses untuk kondisi present saya melakukan center tadi dengan mendengarkan dengan teknik rasa. Kemudian yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas dari kucing ini adalah terus berlatih. Terus berlatih sekaligus merefleksikan atas praktik kucing yang dilakukan. Dan dari ini tadi saya ingin bertanya kepada Ibu Dewi Praptiwi selaku coach saya, yaitu apa yang Ibu Dewi Praptiwi rasakan pada saat kucing tadi berlangsung? Iya, yang saya rasakan pastinya sangat senang karena saya mempunyai permasalahan, kemudian dengan berdiskusi tadi dengan praktek kucing, maka saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Begitu, Pak. Iya, terima kasih Ibu. Jadi demikian untuk kegiatan kucing antara saya dan Bu Dewi, juga telah sebaliknya dari Bu Dewi ke saya. Untuk waktu selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Sri Widodo dan Bu Aning Rusika. Monggo Ibu.